Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Selasa 28 Maret 2023, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Untuk outlooknya dulu, kita lihat dari global, ketiga indeks utama Wall Street ini berhasil membukukan penguatan pada perdagangan Senin, seiring adanya sentimen kelegaan pasar setelah First Citizens Bancshares sepakat untuk membeli aset, deposit, dan kredit dari Silicon Valley Bank yang kolaps dengan deal seharga 72 miliar USD. Nah, angin segar lainnya datang dari pemerintah Amerika Serikat yang mungkin akan menggali kemungkinan Federal Reserve ini bisa memperluas fasilitas pinjaman kepada bank-bank regional. Di sisi lain, sektor teknologi ini masih berjuang untuk bertahan di teritori positif setelah yield Treasury melonjak dipicu oleh komentar Presiden Federal Reserve, yaitu yang memperkirakan puncak suku bunga ini akan bertengger di 5,75% tahun ini, di tengah perhitungan market yang mengharapkan adanya pemotongan menjelang akhir tahun. Nah, sementara dari benua Eropa, rilis data Jerman IFO Business Climate Index untuk bulan Maret menunjukkan keyakinan pada kondisi ekonomi dengan naik ke level 93,3. Kemudian malam nanti juga jam 21.00 WIB ini akan dipantau Consumer Confidence Amerika Serikat untuk bulan Maret yang diperkirakan akan sedikit melemah ke angka 101. Kemudian dari domestik sendiri, IHSG ini mengawali pekan ini dengan penurunan 0,79% ke level 6708,93 dipicu oleh kekhawatiran atas sistem keuangan global. Namun demikian, beli bersih asing ini berhasil terjaring sebanyak 115 miliar rupiah pada perdagangan Senin kemarin, membawa posisi foreign net buy sebulan terakhir mencapai 3,56 triliun rupiah. Secara teknikal, pullback IHSG sangat bisa dimengerti dikarenakan adanya resisten tren turun jangka pendek tepat pada area high-nya yaitu 6772,6. Nah, kami pun memperkirakan tekanan jual hari ini tidak akan sekuat kemarin, namun ada kemungkinan masih menguji support MA10 di bilangan 6685 hingga 6680, sehingga advice hold ini merupakan paling tepat untuk dilaksanakan saat ini. Untuk most active stocks ada BBCA, BMRI, BBRI, BBNI, Telkom, Antam, SCI, Goto, Boga, dan Adaro. Kemudian untuk foreign transaction kemarin itu net foreign buy 116 miliar rupiah, dengan top foreign buy-nya ada BBNI, BBCA, Antam, Telkom, dan Goto. Sementara untuk top foreign sell ada BMRI, ASII, ITMG, Adaro, dan MDKA. Kemudian kita lanjut untuk company news. Yang pertama ada dari Antam, PT Aneka Tambang Tbk yang mencatatkan laba bersih sebesar 3,82 triliun rupiah sepanjang tahun 2022 atau meningkat 105% secara year on year. Nah, pendapatan ini tercatat 45,93 triliun di tahun 2022, naik 19%. Adapun produk emas ini memberikan kontribusi terbesar dengan proporsi 69% terhadap total penjualan dengan nilai penjualan mencapai 31,63 triliun rupiah. Kemudian yang kedua ada Wika yang mengalami kerugian sebesar 59,6 miliar rupiah di tengah pendapatan yang meningkat 20,61% menjadi 21,48 triliun rupiah. Nah, adapun sepanjang tahun 2022, pendapatan segmen infrastruktur dan gedung ini meningkat 14%, industri melesat 23%, dan lain sebagainya. Kemudian ada BMTR, PT Global Mediacom Tbk yang mengalami penurunan kinerja pada tahun lalu. Pendapatan ini turun 12,45% dari yang tadinya di tahun 2021 13,97 triliun rupiah menjadi 12,23 triliun rupiah. Nah, sejalan dengan penurunan pendapatan, BMTR ini mengantongi laba kotor sebesar 5,81 triliun rupiah atau turun 11,7%. Adapun BMTR ini mengantongi laba bersih tahun berjalan senilai 2,06 triliun rupiah atau anjlok 15,91% dibanding tahun 2021. Kemudian untuk domestic and global news, dari domestik sendiri, Indonesia menjadi ketua ASEAN di tahun ini
di mana salah satunya yang dibahas dalam pertemuan yaitu mengenai risiko kolapsnya bank-bank di Amerika Serikat dan Eropa terhadap perbankan di negara pasar berkembang. Deputi Gubernur Bank Indonesia ini menjelaskan permasalahan kolapsnya perbankan di Amerika Serikat dan Eropa akan berdampak terhadap perekonomian global, termasuk ke ASEAN. Nah, kemudian juga mengenai dampak dan bagaimana ASEAN memitigasinya akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors di Bali. Nah, para pemangku kepentingan ini akan melihat dampak permasalahan perbankan di Amerika Serikat dan Eropa dari sisi makroekonomi, lalu lintas modal, nilai tukar, dan likuiditas. Kemudian dari sektor keuangan akan melihat bagaimana ketahanannya. Terpenting ini akan melihat bagaimana dampaknya kepada perusahaan rintisan atau startup maupun e-commerce yang punya pinjaman di bank-bank yang sedang mengalami masalah. Nah, kemudian untuk globalnya sendiri, ini lembaga simpan pinjam Amerika Serikat, Federal Deposit Insurance Corporation mengumumkan First Citizens Bank and Trustco akan membeli simpanan dan pinjaman Silicon Valley Bank. Pengumuman ini 2 minggu setelah kejatuhan SVB yang mengawali krisis perbankan Amerika Serikat. Nah, kesepakatan itu mencakup pembelian sekitar 72 miliar USD atau sekitar 1,019 triliun aset, di mana kalau misalnya kita lihat juga ini hal tersebut terjadi setelah regulator ini mentransfer semua simpanan dan aset SVB ke bank jembatan baru pada awal bulan ini dalam upaya melindungi deposan dari pemberi pinjaman yang gagal. Kemudian kita lanjut untuk hari ini, Global and Domestic Economic Calendar yang patut diperhatikan ada dari Amerika Serikat, yaitu Confidence Board Consumer. Kemudian kita lanjut untuk corporate kalendernya. Hari ini hanya ada cum dividen dari emiten BBCA dan BBTN. Untuk teknikal, hari ini IHSG kami proyeksikan bullish dengan overview-nya menguji support MA10 atau menguji resisten MA20, upper channel, dan MA50-nya. Support terdekat yaitu di kisaran 6685 hingga 6680. Resisten terdekatnya di kisaran 6750 hingga 6810. Adapun advice untuk perdagangan hari ini yaitu hold atau average up secara bertahap. Rekomendasi saham yang pertama ada dari Medco MEDC. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan overview-nya yaitu menguji support dari level previous low-nya. Kemudian sekarang sedang menguji resisten MA10 dengan patternnya ini berbentuk parallel channel atau downtrend dan RSI-nya oversold. Target terdekat di kisaran 980 hingga 1010 dan stop loss-nya yaitu di 850. Rekomendasi saham yang kedua ada dari Saratoga atau SRTG. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy. Overview-nya yaitu adanya downside potensial yang terbatas, menguji resisten MA10 dan RSI positive divergence. Target terdekat di kisaran 2100 hingga 2130. Kemudian stop loss di 1845. Kemudian ada dari Java. Rekomendasi kami hari ini buy. Dengan overview-nya ini sudah break resisten MA10 sejak penurunan awal bulan. Target terdekat di kisaran 1210 hingga 1220, kemudian stop loss-nya di 1130. Kemudian ada Indi, rekomendasi kami hari ini yaitu spekulatif buy. Dengan overview-nya yaitu menguji resisten MA10 dan RSI positive divergence. Untuk target terdekatnya di 2190, kemudian stop loss di 1980. Kemudian yang terakhir ini ada Tower. Rekomendasi kami hari ini yaitu spekulatif buy dengan overview-nya menguji support previous low di bulan Juni terakhir. Kemudian RSI-nya oversold dan sedang menguji resisten MA10. Target terdekat di 970, kemudian stop loss-nya di 850. Sekian mengenai paparan kali ini, terima kasih.